Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penulis coba cek lagi botol Mediterranean Classic Bio ya. Penulis ingin cari kata-kata full sintetik di situ dan ternyata nggak nemu. Suatu hal yang unik karena ya biasanya oli full sintetik itu diidentikan dengan pemakaian yang lama. Dan di botol Mediterranean Classic Bio nggak ada. Padahal di botol itu ada tulisannya longer drain interval juga. Jadi penggantian oli yang lebih panjang. Tentu kalau ada kata-kata tersebut di suatu botol oli itu kita perlu membandingkan dengan produk yang sama. Jadi kata-kata longer drain interval itu kita artikan sebagai oli itu bakal lebih awet daripada oli Pertamina yang lain. Oli Pertamina yang lain tentu kalau untuk sekelas ada Fastron Diesel, Fastron 10W40, ada Mediterranean X, varian apapun ya, selain dari yang bio tentunya. Terus meseran tentunya, meseran 40, meseran B40, juga tentu yang Fastron Gold yang entah 5W40 dan lain-lain lah. Penulis tapi nggak yakin ya untuk Fastron Gold itu apakah di Fastron Gold ada fitur utama longer drain interval atau enggak, tapi yang jelas di Mediterranean Classic Bio itu ada. Dan yang unik ya, walau harganya Mediterranean Classic Bio ini setara Fastron Diesel, setara lebih mahal daripada Fastron 10W40, tapi justru nggak ada full sintetiknya ya. Sementara itu Fastron Diesel itu penulis ingat betul ya, karena ada kan yang ngomong bahwa nggak ada oli 15W40 yang full sintetik. Ya ternyata Fastron Diesel ada. Ternyata Fastron Diesel itu jadi ya contoh bahwa ada oli 15W40 yang full sintetik. Dan ini penulis nggak peduli sini opo ya, yang penting tulisannya kan. Sementara itu Fastron hijau, Fastron 10W40 juga full sintetik. Yang Prima XP 10W40 juga kalau nggak salah sudah full sintetik. Enduro yang 10W40 kalau nggak salah ya full sintetik juga, atau sintetik lah kalau kata-kata sintetik. Nah ini oli yang harganya lebih mahal dari Fastron Diesel, lebih mahal dari Fastron 10W40, malah nggak ada tulisannya full sintetik. Penulis kalau nggak salah sudah coba ya Fastron hijau, Fastron 10W40, sudah coba yang Fastron Diesel, terakhir juga Fastron ungu, Prima XP, tapi Prima XP bukan yang 10W40. Coba pemane Enduro, penulis nggak coba 10W40, tapi ya pengalaman penulis pakai oli ya, yang cukup encer dari Pertamina itu nggak bagus, bahkan sekelas Platinum ya, Fastron Platinum 10W60 malah, juga Fastron fully sintetik 0W50 kono sing api ya. Padahal ya katanya Fastron Platinum itu mengandung PAU, yang fully sintetik 0W50 juga mengandung PAU. Tapi kalau penulis bandingkan dengan efek pemakaian Mediterranean Classic Bio di motor penulis ini, jauh ya, jauh lebih baik yang Mediterranean Classic Bio. jauh lebih awet Mediterranean Classic Bio.
jauh lebih halus, jauh lebih enak lah, lebih halus, minim getaran, halusnya juga bisa lama, nggak cuma sementara tok, dipakai kencang terusan no problem, pakai gaspol seenaknya gitu ya, nggak masalah. Sementara itu yang Fastron Platinum pun ya ternyata dipakai gaspol nggak kuat, yang fully sintetik dipakai gaspol juga nggak begitu kuat. Sama-sama botol lama padahal. Jadi botol Fastron fully sintetik 0W50 itu ya penulis pakai yang kemasannya sama levelnya, sama modelnya dengan yang Mediterranean Bio. Sebenarnya 2018 juga nggak terlalu lama ya, karena kalau nggak salah penulis pernah coba yang Mesran 40 botol bulat. Penulis sulit membedakan mana yang lebih baik antara Mesran 40 botol bulat dengan bukan Mesran 40, sorry, Mesran Super yang botol bulat. Antara Mesran Super botol bulat dengan yang Fastron fully sintetik 0W50. Ini padahal kita ngomong sama-sama Pertamina, sama-sama dari pabrikan yang sama. Jadi kalau dari pabrikan oli yang sama kan yo lebih jelas lah ya, lebih fair pembandingannya daripada kalau kita membandingkan ke pabrikan yang lain. Jadi bahkan sama-sama Pertamina pun nggak dijamin oli yang lebih mahal itu lebih bagus. Oli Pertamina sendiri ya walau yang kelasnya sama, dari sisi kemampuan juga bisa beda-beda. Jadi kalau dulu penulis pernah membandingkan Enduro 20W50 dengan yang 10W40, yang kemampuannya ternyata sangat beda jauh. Juga Fastron 15W50 dengan 10W50 yang saat itu kemampuannya beda jauh. Karena kalau sekarang rasanya sama saja ya, antara yang 15W50 sama 10W40 sama-sama buruknya. Antara Fastron diesel, Fastron 10W40, Fastron 15W50 beda. Bahkan Fastron 15W40, Fastron diesel itu antara tahun pembuatan yang beda, rasanya bisa beda ekstrim. Kalau dulu Fastron diesel itu ya kayak versi mahalnya Mediterranean biasa ya. Kalau sekarang Fastron diesel beda sama sekali dengan Mediterranean biasa. Kalau nggak salah rasanya itu Fastron diesel sama kayak Mediterranean Ultra GLE yang nggak dijual lokal. Mediterranean SX yang paling mahal di lapaknya speed service. Mediterranean SX drum yang paling mahal di speed service. Jadi Mediterranean biasa di situ harganya kalau nggak salah 35 atau berapa. Ya Mediterranean SX Ultra GLE 65 atau berapa lah. Sama-sama oli diesel antara Mediterranean SX biasa dengan Mesran B40 juga anehnya bahannya lebih baik yang Mesran B40. Nggak ngerti penulis kenapa. Dulu sempat harganya Mediterranean SX itu lebih mahal daripada Mesran B40. Padahal dari sisi harga Mediterranean SX itu yang biasa ya, itu lebih mahal daripada Mesran B40. Tapi entah mengapa baik dari sisi aditif ataupun dari sisi ketahanan bahan bisa lebih baik Mesran B40. Penulis sendiri nggak paham ya klasifikasi atau pembagian kerjanya oli Pertamina itu bagaimana, karena ya kok jadi banyak yang nggak jelas, serba tumbang tindih. Fastron Platinum
menurut penulis rasanya lebih sebagai oli produk untuk ya mau cari untung sebanyak banyaknya ya, termasuk juga Fastron Gold atau Platinum rasanya adalah usaha Pertamina untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada unggulnya Gold dibanding yang bukan Gold. Bahkan ada yang ngomong Fastron LCGC yang harganya lebih murah itu lebih enak daripada Fastron Gold. Ya penulis percaya karena emang kebiasaannya kayak gitu ya. Fastron 15W50 jauh lebih baik daripada 10W40 dulu loh ya. Karena kalau sekarang kualitasnya ikutan turun. Kalau dulu antara Meseran Super dengan Fastron 15W50 masih lebih baik Fastron ya. Nah kalau sekarang rasanya kok podo ae. Dan ini nggak hanya terbatas pada Pertamina saja, tapi juga ya selain Pertamina ya. Banyak oli-oli yang justru yang lebih mahal, yang lebih full sintetik, itu malah nggak bagus. Justru yang versi mineral yang harganya lebih mahal yang lebih bagus ya. Ini tentu kita ngomong pabrikan yang sama, karena kalau pabrikan beda bisa beda ya. Untuk sekarang ini penulis belum pernah nemu kasus di mana versi full sintetiknya oli dari satu pabrikan yang sama itu lebih baik daripada versi mineralnya. Rasanya ada juga ya orang yang lebih suka Primula R4 Plus daripada HX7. Ya kalau menurut penulis ini karena terutama dari bahan oli sel itu nggak bagus. Jadi oli yang aditifnya lebih banyak yang akan lebih terbantu ya, yang akan bisa lebih baik, yang akan bisa lebih awet karena aditifnya akan sangat membantu. Ya kita sulit lah mengharapkan pabrikan oli untuk ya memberikan produk yang baik untuk kita, karena ya dari konsumennya sendiri nggak tahu oli yang baik itu bagaimana. Jadi dari pabrikan olinya bisa seenaknya. Seandainya orang-orang itu lebih tahu gimana cara membedakan oli yang baik dan buruk, maka pabrikan itu ya nggak berani main-main, nggak akan berani jual hanya tulisan full sintetik saja. Kalau sekarang antara orang yang betul-betul bisa membedakan oli dengan yang enggak itu sangat sedikit. Jadi ya yang namanya oli sekarang masih bisa seenaknya. Full sintetik yang kemampuannya enggak setara full sintetik, ada banyak. Nah kalau sekarang ya penulis itu lebih rekomendasikan beli oli yang nggak usah full sintetik. Kalau misal nanti oli-oli baik sudah hilang semua, nggak usah beli full sintetik lah. Ya memang nggak beli yang murah, tapi ya jangan beli juga yang terlalu mahal. Kalau oli lokal ya yang harganya 40 sampai 60 ribu gitu. Kalau oli Singapura ya mungkin 60 sampai 70 gitu. Kalau oli lebih jauh lagi ya yang di bawahnya 150 ribu. Kita nggak usah fokus ke kata-kata full sintetik, tapi dari ya merek yang genah, dan pastikan bahwa merek genahnya itu bukan buatan lokal. Karena sekarang sudah cukup banyak merek luar yang dibuat lokal, yang sayangnya kualitasnya jadi sangat memprihatinkan. Nggak usah takut dengan pakai oli lebih kental ya, karena ya justru oli-oli yang lebih encer itu yang bikin masalah.
Karena oli kental selama ini penulis nggak pernah dengar bikin rusak, tapi mesin yang jadi aus, jadi bumper oli, jadi olinya cepat habis, jadi berasap, jadi rembes, jadi berlumpur, itu seringnya karena pakai oli-oli encer, bukan pakai oli-oli kental. Ya walau oli kental sekalipun kita juga tentu perlu waspada, karena nggak sedikit oli kental yang kemudian cepat menjadi encer ketika dipakai. Jadi ya sekarang ini untuk ganti oli jangan pernah pakai acuan kilometer, tapi pakai acuan ya berapa bagaimana perubahan kemampuan olinya. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.